Saya mencoba membuat video reaction dari pertandingan antara Leicester versus Arsenal, teman-teman. Saya lagi nonton pertandingannya sekarang. Tentu saya tidak bisa menunjukkan pertandingannya di layar kamera, tapi teman-teman akan melihat reaksi saya. Dan saya juga mengecilkan sedikit volumenya ya, jadi suara saya lebih jelas nanti terdengar. Dari line up cukup mengkhawatirkan juga nih. Arteta memainkan Willian, kemudian juga memainkan Lacazette di depan, Aubameyang ditaruh di bangku cadangan. Leicester kita tahu adalah jago di kandang sendiri, tapi mereka juga banyak pemain yang mengalami cedera kan. Jadi saya kira mereka juga akan kesulitan. Nah ini bahaya. Nah ini Willian kan, Xhaka. Gak ada yang pressure. Gak ada yang pressure ke Tielemans. Tuh kan gol akhirnya. Gak ada yang pressure ke Tielemans. Sayang sekali. Terlihat jelas tadi. Tielemans berlari dengan bola. Granit Xhaka kalah lari. Dan akhirnya dengan mudah ia bisa mencetak gol ke gawang dari Leno. Sayang banget Arsenal ketinggalan di menit-menit awal. Sayang banget. Tertinggal lagi bisa comeback dan nih. Sulit Arsenal comeback. Nah ini dia kan. Ayo 1-2, come on. Pepe. Iya, penalti gak nih? Wasit sih udah kasih penalti ya, tapi VAR check. Coba kita tunggu nih, VAR check seperti apa. Coba kita lihat nih, VAR check seperti apa nih. Penalti atau enggak? PP, iya dilanggar di garis atau di dalam kotak penalti ya, bingung juga nih lihatnya, nggak jelas nih. Tegang juga nih teman-teman, tunggu nih, VAR check lama juga nih. Udah sekitar berapa? 20 detik ya. Cepet aja udah kasih ya penalti. Kayaknya Ndidi ya yang melakukan foul. Penalti gak nih? Wah, free kick di tepi kotak penalti. Free kick. Nah, sayang juga ya, padahal PP udah bagus juga tuh melakukan pergerakan. Memang ini juga nih salah satu keahlian PP. Pokoknya dribbling aja. Cetak golnya susah banget. Shootingnya juga sering gak akurat. Tapi ini sepertinya PP yang akan mengambil tendangan bebas ini. Kita lihat ada Willian juga. Ya Willian sekali-sekali bagus lah kasih delivery. Susah banget pemain ini. Kenapa juga dia dimainkan? Mungkin Arteta nih sudah gak penting lagi nih bagi Arteta ya, Premier League ya teman-teman ya. Mungkin prioritasnya sudah di Europa League ya. Europa League kan menang terus mereka. Come on, PP or Willian, let's see. PP or Willian, PP or Willian, let's see. PP or Willian, PP. Oh, masih bisa dihalau oleh pemain Leicester kita lihat. Dan sekarang adalah corner bagi Arsenal. Arsenal gak gampang juga cetak gol dari corner. Kita tunggu siapa nih yang ambil corner ini. Kita tunggu. Tentu durasi video ini tidak bisa lama teman-teman. Saya ya maksimal saya buat mungkin sekitar 20-25 menit. Kalau lebih dikit ya udah kita lihat aja nanti ya. Kalau berjam-jam kan capek juga liatin muka saya aja kan. Oke, this is corner from Willian ya. Kapan ya dia bisa kasih corner yang betul-betul akurat? Bahaya ini, counter, bahaya. Tuh. Oh, untung ada covering. Untung ada covering dari David Luiz ya, main bagus sedikit lah hari ini. David Luiz bahaya. Oke, Arsenal building up the attack. Come on. Susah banget ya Arsenal ini, mana ini HP. Willian. Kasih. Oke. Cross. Aduh, hampir tadi crossing. Jika saja crossing ya baru nanti ya bisa ada peluang. Tierney coba memberikan crossing. Willian oke lah, main bagus di ini game. Kalau nggak jual aja nih pemain. Tierney coba crossing, masih bisa dihalau. Wah, luar biasa juga ini ya para pemain Leicester di defense ya. Kita lihat sambil terjatuh-jatuh. Ini saya juga udah kurang jelas nih lihat nih teman-teman kalau nggak pakai kacamata ya. Saya pakai kacamata dulu. Leicester build up. Pakai kacamata lebih jelas. Castagne ini ya yang bahaya di fullback, dan juga Luke Thomas. Luke Thomas main terpaksa nih karena banyak pemain Leicester lainnya yang cedera. Willian minta bola dikasih gak nih? Jangan deh.
Tuh kan nggak dikasih kan? Ngapain dikasih dia? Emil Smith Rowe tuh hampir. Gila, duel-duel di udara para pemain Leicester terus yang menang. Gimana ini para pemain Arsenal? Oke, Arsenal build up. Elneny ke siapa ini? Tierney terus ini bola dikasih. Tierney kasih ke Willian. Aduh, susah sekali Willian ini untuk dribbling atau juga untuk kasih passing yang akurat secara konsisten. Lacazette rajin banget ini pemain ya, ngejar bola ya. Hebat juga ini pemain. Kasper Schmeichel, kita tahu anak dari Peter Schmeichel teman-teman ya. Lumayan bagus performancenya di Leicester kan. Pernah juara bersama Leicester, saya lupa apa musim 2015-16 ya. Saya siaran di SCTV itu pada musim tersebut. Lupa saya, ya kalian tulis saya di kolom komentar musim berapa itu. Leicester build up. Leicester ini kalau build up-nya nih perlahan-lahan, sabar mereka. Kalau Arsenal nih ya istilahnya gerasa gerusuk. Ya gak apa-apa sih gerasa gerusuk asal bener aja passingnya. Wah gak bisa, waduh. Bahaya. What a cross. Hampir ke Jamie Vardy. Kita lihat build up serangan dari Leicester tadi, Iheanacho ya. Ini pemain yang memang masih muda. Skillnya memang luar biasa. Kita lihat gak ada tekanan ke Iheanacho. Ya keping dikit, angkat bola, hampir saja ke Jamie Vardy. Hampir, kita tahu Jamie Vardy punya rekor yang luar biasa mencetak gol lawan Arsenal. Jika saya tidak salah 11 gol dalam 12 game. Atau 12 gol dalam 11 game, lupa ya. Coba kalian aja yang cek. Lagi Leicester. Kapan Arsenal nyerang? Long shot, di save Leno. Hampir rebound. Ngeri, ini benar-benar Harvey Barnes itu tadi yang melakukan shooting. Hampir itu. Arsenal build up. Come on, Pepe. Hilang bola terus kau. Tierney terus ini bola dikasih kebaca ini. Masuk ke tengah. Laka. Pepe bisa main di sana. Ya, Willian terlambat. Kastangi ini kuat juga ya ini pemainnya. Tackle. Ya udah. Ya nggak ada yang ambil nih pemain Arsenal. Evans tenang banget nih, mantan pemain Manchester United. Masih bagus dia mainnya. Kalau nggak salah dia own goal ya ke gawangnya sendiri ya musim lalu ya waktu lawan MU ya. Last day itu. Willian, Tierney, udah begini aja udah kebaca Willian sama Tierney terus bola dikasih. David Luiz, ayo long ball David Luiz. Enggak juga dikasih ke Pablo Mari. Pablo Mari ke siapa? Oh, hebat Pablo Mari ya. Umpannya akurat sampai keluar dari permainan. Payah. Susah banget. Nah ini kesulitan bagi Arsenal kan kalau under pressure nih. Kita lihat lagi ada replay sekarang. Harvey Barnes ya. Gak ada pemain yang bisa melakukan challenge shooting dari luar. Leno tepis. Ada situasi rebound tadi ya. Beruntung bagi Arsenal bahwa siapa ini yang terlambat ini. Nah kita lihat ada rebound, tampaknya Iheanacho yang terlambat tadi untuk mengambil rebound atau mengambil manfaat dari situasi rebound tersebut. Build up. David Luiz maju hingga ke depan ya. Berani juga ini David Luiz. Willian kalah. Udahlah males juga nih ngomong nama Willian. Ayo, come on, this is it. Pepe, come on Pepe. Come on, Cedric ke Tierney. Willian, oke, ke belakang. Saka, bukan Saka ya. Saka belum main. Saka masih ada di bangku cadangan. Bukayo Saka. Oh, Pablo Mari berani maju. Willian ke belakang lagi ke David Luiz. Come on David Luiz. Kita tunggu David Luiz. Ya, susah banget. Jas, gimana nih? Arsenal bisa cetak gol gak? Sini aja datang nonton aja sama saya. Coba Bung Jas. Kan kamu lagi tunggu gamenya MU kan? Iya. Nonton dong sama saya Arsenal. Oh iya, pasti nonton dong. Ya. Kenapa kamu harapin Arsenal kalah atau menang ini?
Ya kalau bisa draw aja. Draw aja ya. Kalau saya sih Jangan harapinnya sampai menang. deket ke MU. Oh, jauh dong. MU udah top di atas ya teman-teman ya. Ini bercandanya hebat juga nih Bung Jas. Kayaknya nih Arteta udah tahu nih berat bagi timnya untuk bersaing di papan atas. Maka itu dia melakukan rotasi yang besar-besaran. Banyak pemain inti disimpan di bangku cadangan dulu. Sepertinya dia ingin Arsenal juara di Europa League. Karena memang musim lalu juga Arteta suksesnya kan di Piala FA ya. Oke, free kick now. Pepe. Oh, bagus crash versus Michael. Di save. Iya, di save-nya bagus banget. Counter Leicester mati loh kalau gak bisa dijaga. Nah, untung dijaga kan. El Neni tuh maju. Gak. Arsenal attacking. Tierney angkat. Ya, aduh, handball. Handball gak tuh? Gak tahu. Kelihatannya sih enggak. Enggak ya? Enggak. David Luiz ke belakang lagi. Tierney ini crossingnya memang bahaya nih. Tapi sayang tadi tuh. Gak bisa ada pemain lain dari Arsenal yang memanfaatkan crossing dari Tierney. Tadi build up attack yang bagus dari Arsenal. Oke, sekarang Arsenal yang menguasai jalannya pertandingan sudah menit ke-26. Tapi bahayanya counter dari Leicester ya. Harus hati-hati. Oh, Emil Smith Rowe. Come on Smith Rowe. Ya, Willian ke belakang lagi. Gak tahu udah berapa kali nih saya kecewa dengan Willian. Aduh. Oke, not bad ya. Dia shooting tapi lemah shootingnya dan melenceng. Lihat tuh, Leicester sekarang nggak mau nyerang cepat kan? Iya. Dapat bola mereka kasih ke belakang lagi. Nah ini udah kelihatan nih Leicester sepertinya lagi nunggu para pemain Arsenal biar keluar dulu. Baru nanti dia counter. Karena kalau semua pemain Arsenal di belakang sulit. Nah, kita lihat kan Tierney. Wow, Tierney kalah. Aduh, ini bahaya. Awas. Tielemans. Hampir. Bagus itu chance-nya tadi. Iya. Hampir. Coba lihat rekor dari Leicester ya. Mereka di home ini seperti apa. Bagus banget nih mainnya. Coba sambil lihat. Just kalau mau ngomong apa-apa silakan ngomong. Cedric yang benar Cedric. Oh, PP dilanggar. Foul, jelas foul ini. Oke, another set piece from Arsenal. Saya melihat nih Ricardo Pereira juga bagus ya dari Leicester ya. Main di sayap kanan PP. Oh, jelas ditahan ya. Iya. Oleh Luke Thomas, pemain muda nih dari Leicester nih. Baru 5 atau 6 kali dia starter. Karena memang cukup banyak pemain Leicester yang cedera di line of defense mereka, teman-teman. Jadi ya ada pemain muda yang masuk. Arsenal kita tahu memang juga mengandalkan banyak pemain muda. Jika saya tidak salah ada 8 pemain yang berasal dari Akademi Arsenal yang saat berada di skuad senior Arsenal. Tapi ya tidak semuanya kan punya kemampuan untuk bisa mempertahankan posisi mereka di starter atau juga di skuad. Sebagian juga sudah dipinjamkan ke klub lain kan. Niles salah satunya. Free kick. Ya, free kick. Nggak ada siapa-siapa yang bisa terima itu free kick. Tierney, oke ke belakang lagi Tierney. Ayo Granit Xhaka lumayan lah. Kasih pas. Nah ini kebuka nih. Cedric. Willian pindah ke kanan. Pepe, angkat Pepe. Masih bisa terus dihalau nih. Dari tadi nih saya hitung terus nih dihalau oleh para pemain Leicester bukan tendangan, duel-duel di udara ya. Tierney long shot, deflected. Oke, we wait for the corner now. Ini ada corner ya, Bung Minder. Iya. Willian yang ngambil. Iya, kiranya bisa bagus gak? Kita tunggu. Kalau saya sih maunya gol. Oh. Tapi kalau menunggu Arsenal gol, kayaknya harus nunggu lebih dari 200 menit kali ya. Susah banget Arsenal sekarang cetak gol. Ya kita kalau tim kita juga formnya lagi terpuruk, kita juga jangan terlalu serius ya. Kita kecewa, tapi kita cobalah menghibur diri sendiri dengan bercanda. David Luiz berada di dalam kotak penalti tadi. Coba syuting masih bisa diblok. Wow, udah lama juga saya gak siaran Liga Indonesia ya. Iya. Nih kayaknya nih Liga 1 nih akan mulai nih Juni atau Juli. Ya, kita belum tahu. Lah. Ya, kita harapkan mulai. Saya akan kembali play by play. Ya, tentu kita harapkan bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai rencana. Corner bagi Arsenal. Kita fokus dulu ke game. Willian, angkat David Luiz. Oh, hampir. Bagus juga ya. Iya, foul kemana? Ada foul ternyata. Oh, enggak lihat. Ke Evans.
Granit Xhaka ke El Neni maju, Lacazette ke Emil Smith Rowe lihat kanan, Cedric maju overlap, Cedric ke PP, bagus nih, main dari kanan aja dulu. Cedric lagi, Granit Xhaka, El Neni, pas, Lacazette kayaknya dijatuhin tuh, oh enggak ya? Iya. Bagus nih ke Cedric nih, Granit Xhaka bagus, dia maju aja, kasih pressure. Lacazette, aduh, bola coba diberikan ke Lacazette tadi ya oleh Suarez. Sayang banget, Schmeichel lebih cepat, lebih sigap untuk menangkap bola di udara ya. Sayang, Lacazette kita tahu punya kemampuan heading yang bagus juga. Gimana kamu lihat? Game udah jalan 30 menit lebih. Saya sih kira Leicester deserve the goal. Deserve the goal, oke. Iya, And then karena what about Arsenal? Oke, karena kenapa dulu? Sorry. Arsenal sih bagus memang, tapi crossingnya mungkin gak accurate. Yes, selama ini memang belum akurat ya, teman-teman. Hingga menit ke 34 kita bisa belum akurat. Ada Aubameyang tuh ditunjukin tuh, lagi duduk. Ya kenapa dia gak main? Kan dia cetak gol tuh lawan Benfica kan ya. Ini menjadi pertanyaan besar bagi saya dan tentunya bagi fans Arsenal lainnya. Apakah sekarang Liga Premier Inggris sudah bukan prioritas dari Mikel Arteta? Kalau Anda mengatakan alasan rotasi, saya kira bukan itu alasan yang tepat. Banyak tim juga tetap mengandalkan pemain inti mereka. Hati-hati Leicester. Hati-hati Leicester. Bukan hati-hati Leicester, hati-hati Arsenal. Leicester yang lagi nyerang. Tapi lagi-lagi nih mereka sodorin bola ke belakang. Mereka tunggu, ada gak pemain Arsenal yang out of position. Jadi paling enggak mereka masih tetap bisa menguasai bola. Tetap bisa mengendalikan irama permainan. Wah, saya sekalian analisa ya di game ini. Nah, kita lihat. Oke. Belakang lagi, Leicester main di belakang nih. Ini yang akan sulit bagi Arsenal. Jadi para pemain Arsenal harus kasih pressure. Emil Smith Rowe ke belakang lagi oleh So Yun-chu ke Kasper Schmeichel. Schmeichel angkat. Ini jago ini pemainnya Pereira ya. Jago loh ini pemain Pereira. Nah, Castagne, bahaya ini. Fullback lawan fullback. Bukan. Siapa itu yang coba? Pablo Mari coba. Kalah Pablo Mari. Oh, bagus ada covering. Bagus sekali. Iya. Pablo Mari sudah dilewatin, tapi tadi kita lihat ada covering dari Tierney. Iya, itu yang bagus. Oh, Emil Smith Rowe kehilangan bola. Ini bahaya. Ndidi. Iheanacho dari jauh, tapi masih bisa di-save oleh Ben Leno. Gampang itu tadi. Iya, long shot tapi masih bisa. Mungkin bisa. Iya, maka itu dia coba long shot ya. Iya. Tuh kita lihat kaki kiri. Bahaya sekali nih teman-teman. Iheanacho ya. Kalau udah clear coba aja. Iya, artinya shoot onside. Kalau Iya. dia lihat tidak ada pressure, tapi selama ini memang gak ada pressure ke pemain Leicester. Bener. Saya fans Arsenal, tentu Bung Jas adalah fans dari MU. Ya jadi kita kalau nonton pertandingan game, bapak dan anak ya begini. Depan kita ada TV. PP dilanggar PP. Langgar terus. Iya, PP paling banyak dilanggar. Tapi heran, belum mendapatkan kesempatan dia untuk menjatuh kartu kuning. Nah ini Luke Williams, dia dari tadi kesulitan ya mengawal PP atau pemain lainnya yang mencoba menyerang dari posisi yang ia tempatkan, yakni fullback sebelah kiri. And Itu Luke Thomas tadi. Luke Thomas ya, Iya. Luke Thomas. Maksud saya Luke Thomas ya. Saya salah ngomong namanya. Luke Thomas maksud saya. Saya tadi bilang apa? Luke Williams. Iya. Ingat siapa saya Williams? Kayak William ya. Iya. Salah saya kalau gitu. Ya itu maksud Kan saya. free kick terus Iya, Willian. iya itu maksud saya. Ya William ngambil free kick terus, tapi tadi siapa yang itu? Luke Thomas. Thomas. Oke. Iya. Thomas itu yang pemain muda yang maksud saya, yang sekarang main karena banyak pemain Leicester lainnya cedera. Oke, ayo free kick. Udah banyak nih free kick dari Arsenal. Ini PP sama William drama-drama terus nih. Ada yang tendang, ada yang hop over. Ayo PP hop over lagi. William hajar. Oke. Yes, David Luiz akhirnya bisa mencetak gol. Kita lihat nih teman-teman ya proses gol dari David Luiz. Free kick akhirnya setelah begitu banyak mendapatkan free kick, Arsenal can score a goal. It's okay if it's only from a set piece. Dan kita perhatikan bagaimana caranya Arsenal bisa mencetak gol ini. Ini gol yang sangat berharga bagi Arsenal karena mereka bisa menyamakan kedudukan. Nah itu dia Willian ambil, ya kan? Headernya diving header. Kita lihat David Luiz padahal di sebelah sini tuh, sebelah Castagne, tapi dia lepas kawalan dari Castagne. Jadi pada saat David Luiz melakukan pergerakan, Bung Jas, tidak ada pemain Leicester yang melihat pergerakan dari David Luiz. Jadi David Luiz dengan diving header bisa menyamakan kedudukan bagi Arsenal. Cukup berani diving headernya, karena sepertinya ada Ndidi tadi coba untuk melakukan challenge dengan kakinya.
tapi memang tidak kena. Ya lumayan jauh juga ya, mungkin sekitar beberapa senti. Posisi Ndidi dengan David Luiz. And David Luiz can equalize for Arsenal, tapi belum aman bagi Arsenal dan juga tentunya bagi Leicester. Kita tunggu bagaimana jalannya pertandingan ini. Kira-kira 5 menit lagi nih halftime ya. Paling tidak kalau sampai halftime Arsenal bisa menahan seri, ya kita lihat mungkin mereka akan melakukan pergantian pemain. Arteta akan melakukan pergantian pemain, mungkin mengincar kemenangan. Kita tidak akan pernah tahu, Iya. ya kan? Tadi ada pergantian pemain, Bung. Iya, siapa itu yang keluar tadi? Smith Rowe dan masuknya itu Odegaard. Sayang ya teman-teman, Smith Rowe cedera. Ini pemain masa depan nih untuk Arsenal bersama juga dengan Bukayo Saka. But Odegaard also is a quality player, tapi memang kita tahu adaptasinya belum berjalan lancar. Dalam beberapa game terlihat Odegaard memberikan umpan yang sebetulnya juga tidak dipahami oleh rekan-rekan yang lain. Ya, kita tunggu saja bagaimana Odegaard di game ini kan. Ini juga game yang penting bagi Arsenal. Kalau mereka kalah, waduh, makin sulit nih posisi Arteta kan. Iya. Oke, Arsenal build up, PP kasih ke belakang ke David Luiz. David Luiz, come on. Pablo Mari perlahan-lahan, Arsenal membangun serangan ke David Luiz lagi. Oke, wah cuman main-main di lini pertahanan nih Arsenal, jangan sampai direbut oleh para pemain Leicester tuh kan, challenge. Nah, good play Willian. Bagus Willian. Bagus Willian larinya. Oke, kasih ke tengah. Odegaard kasih ke PP shooting nih biasa. Ya kan, shooting tapi jatuh. Oke, ada cutback. Aduh. Ada cutback dari Cedric itu ya sepertinya ya. PP memang begitu ya, kalau udah capping dia lihat ada gol. David Luiz lagi ke siapa? Ke PP yang benar. Cedric akhirnya dihalo oleh salah seorang pemain Leicester. Corner to Arsenal. Jadi saya membuat video reaction ini sebagai fans Arsenal ya, wajar dong. Ini kan tim kesayangan saya yang lagi main ya. Jadi teman-teman juga bisa melihat bagaimana reaksi saya pada saat saya nonton game Arsenal. Ini reaksi spontan saya. Biasa saya begini dengan Bung Jas. Kalau MU punya game, dia yang lebih banyak bicara. Kenapa nih? Ada VAR check, Bung Jas. Kenapa ini VAR check? What happened? Handball ya? Tunggu. Pada saat si PP shooting, tadi teman-teman sambil terjatuh, ternyata ada kena hands, ada kena tangan dari Ndidi. Itu I don't know. kelihatannya juga. Iya, karena refleks. kan ke bawah. Iya, tapi apa refleks atau memang dianggap dia menghalau bola dengan tangannya? Dan mungkin Arsenal tadinya jika tidak dihalau bolanya dengan tangannya bisa mendapatkan peluang mencetak gol. Wasit pergi ke monitor untuk mengecek. Wah, diulang berkali-kali. Penalti? Penalti. Ya, kita tunggu penalti ini. Kita tunggu. Sial, Ndidi sial ya. Tentu tidak sengaja kena handsball. Kita belum tahu nih siapa nih yang ambil penalti ini. Nah, kita lihat kan PP sambil terjatuh. Padahal tadi saya ketawa tuh pada saat PP jatuh ya. Tapi ternyata PP ini hebat ya. Paling tidak karena dia terjatuh, ya timnya dapat penalti. Tapi belum tentu gol nih dari penalti ya. Iya, kita harus lihat dulu. Kita harus lihat dulu siapa nih yang ambil penalti. Lacazette is gonna take the penalty, my friends. Let's see. Lacazette. Saya sih kira bisa gol. Ya. Tapi Kasper Schmeichel bagus ini, seperti bapaknya juga Peter Schmeichel. Peter Schmeichel kan kamu tahu di MU. Iya. Lacazette. Ladies and gentlemen, Lacazette is gonna shoot. Come on, Lacazette. Gol. Tuh, Arsenal bisa comeback 1-2 untuk sementara. Saya kembali tersenyum. Kita lihat proses gol penalti dari Lacazette. Tenang, dingin. Ini manfaatnya punya beberapa pemain senior juga di dalam skuad. Jadi artinya ada kombinasi dengan pemain-pemain muda di Arsenal kan. Lacazette, great goal. Gila, dikeroyok dia ya setelah Arsenal cetak gol. Kita lihat bagaimana dia mengambil bola, shootingnya dengan power. Ya, tapi ia juga menempatkan bola di pojok kanan posisi dari Kasper Schmeichel, tapi bukan tinggi tendangannya ya, sedikit di bawah atau ya sedikit level lah ya. Tuh kita lihat shooting dari Lacazette dan berhasil menjebol gawang dari Kasper Schmeichel. Untuk sementara
1-2 untuk Arsenal dan sebetulnya sudah memasuki masa injury time, kita tunggu saja. Injury time babak pertama sudah menit ke 47-an, ya kan? 47-45 detik. Oke, back pass ke Schmeichel. Schmeichel tendang bola, Castange. Bagus ini Castange di sebelah kanan ya. Ini sepertinya 3 center back nih Leicester nih. Castange naik cukup jauh. Tapi saya sih juga nggak nyangka Bung bahwa Leicester bisa kalah di halftime. Ya belum juga halftime, sebentar lagi nih ya. Saya juga inginnya sih dia untuk sementara ketinggalan nih di halftime. Ya mungkin kamu benar juga, sepertinya dia akan ketinggalan di halftime ya. Kita tunggu dulu, belum habis, belum. Iya. Kita sabar aja dulu. Tuh udah halftime, Bung. Iya, jadi kamu benar juga ya. Tadi Iya. bilang bahwa Bung Jas tadi padahal belum halftime sudah ngomong kan bahwa dia tidak menyangka Arsenal bisa unggul di halftime. Menurut kamu bagaimana Arsenal bisa unggul? Arsenal sih performance-nya bagus, tapi mungkin crosses-nya kan nggak bagus. Iya, That's crossingnya why nggak mereka- akurat dari open play. Iya. Ya kecuali tadi dari free kick itu pun setelah beberapa kali free kick mereka peroleh dan dieksekusi, apakah itu oleh PP ataupun Willian. Tapi kan mereka juga nggak skor dari open play. Oh iya, benar juga Iya, ya. dari Saya free baru kick dan sadar penalti. nggak dari open play. Wah, hebat juga ini anaknya, sudah mulai belajar kamu ya. Iya, tapi sekarang Bung saya harus pergi, kan Kenapa? harus belajar. Jadi kamu tinggalin saya. Iya, Nanti nonton aja. Oke, MU MU nanti kan Bung nonton kan? haruslah mau nggak mau ya kan, bapaknya harus ikutin lah teman anaknya nonton, masa temannya anaknya nonton. Ya udah Bung, good luck ya. Oke, good luck and Semoga Arsenal bisa menang. thank you, and please any message for MU fans? MU fans nanti nonton ya jam 11.30. Iya, malam ini. Oke, waktu Indonesia Barat. Nanti kita tunggu nih Arsenal main babak kedua.